China dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, dengan sejarah ribuan tahun dalam bertahan menghadapi berbagai tantangan. Jika dahulu China membangun tembok besar untuk melindungi diri dari ancaman luar, kini negara ini menghadapi tantangan yang berbeda, penggurunan yang mengancam kehidupan jutaan orang. China mulai mengalami urbanisasi besar-besaran sejak tahun 1978, ketika pemerintah meluncurkan reformasi ekonomi dan keterbukaan yang diprakarsai oleh Deng Xiaoping. Reformasi ini membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat, mendorong industrialisasi, serta migrasi besar-besaran dari pedesaan ke kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou. Salah satu pendorong utama urbanisasi ini adalah zona ekonomi khusus yang mulai dibangun pada awal 1980, menarik investasi asing dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Sejak saat itu, tingkat urbanisasi China terus meningkat, dari sekitar 18% pada tahun 1978 menjadi lebih dari 60% pada tahun 2020. Urbanisasi yang cepat ini membawa dampak negatif terhadap lingkungan seperti desertifikasi, polusi, dan degradasi lahan pertanian. Namun, alih-alih membangun tembok batu, China kini membentengi dirinya dengan pohon, menciptakan benteng hijau untuk menahan laju gurun dan menghidupkan kembali tanah yang tandus. China adalah rumah bagi beberapa gurun terbesar di dunia, termasuk Gurun Taklamakan dan Gurun Gobi. Selama puluhan tahun, lahan tandus ini menjadi simbol tantangan lingkungan, dengan badai pasir yang kerap melanda kota-kota besar seperti Beijing dan mengganggu kehidupan masyarakat. Namun, dalam upaya ambisius untuk memerangi desertifikasi, China memulai salah satu proyek ekologis terbesar dalam sejarah manusia, mengubah gurun menjadi hijau. Proyek penghijauan ini dimulai pada tahun 1978 dengan diluncurkannya proyek Tree North Shelter Belt, yang lebih dikenal sebagai Tembok Hijau Besar China. Program ini bertujuan untuk menanam pohon dalam skala besar guna menahan penyebaran gurun dan mencegah erosi tanah. Hingga kini, lebih dari 30 juta hektare, sekitar 116.000 mil persegi, pohon telah ditanam di wilayah-wilayah yang rentan terhadap penggurunan. Hasilnya cukup mengesankan, tingkat tutupan hutan China meningkat menjadi lebih dari 25% pada akhir tahun lalu. Naik signifikan dari sekitar 10% pada tahun 1949. Di Xinjiang sendiri, cakupan hutan yang dulunya hanya 1%, kini telah meningkat menjadi 5% dalam 4 dekade terakhir. Kawasan hijau baru telah membantu mengurangi tingkat kehilangan tanah akibat erosi dan meningkatkan kelembapan tanah di beberapa area yang sebelumnya gersang. Meski ambisi penghijauan ini terdengar menjanjikan, proyek ini tidak berjalan tanpa hambatan. Tantangan terbesar adalah menemukan spesies tanaman yang bisa bertahan di lingkungan ekstrim gurun. Para ilmuwan dan ahli kehutanan China telah menghabiskan puluhan tahun melakukan berbagai eksperimen untuk menemukan pohon dan tanaman yang mampu bertahan dalam kondisi tanah yang miskin nutrisi dan curah hujan yang sangat rendah. Beberapa spesies seperti poplar dan saksile telah terbukti lebih adaptif, tetapi tingkat kelangsungan hidup pohon yang ditanam masih menjadi perdebatan. Banyak kritikus menilai bahwa proyek ini belum sepenuhnya berhasil mengurangi badai pasir. Untuk memastikan keberlanjutan proyek ini, hutan poplar di bagian utara gurun akan direstorasi dengan memanfaatkan aliran air banjir. Selain itu, pemerintah juga akan membangun jaringan hutan guna melindungi lahan pertanian dan perkebunan di bagian barat gurun. Langkah-langkah lain yang akan diambil, diversifikasi jenis pohon yang ditanam, dengan fokus pada spesies yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Mengembangkan metode irigasi yang lebih efisien, seperti penggunaan embung dan sistem penyimpanan air hujan, agar tanaman memiliki cukup pasokan air. Selain manfaat ekologis,
Proyek penghijauan ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, membuka lapangan pekerjaan baru, terutama dalam bidang kehutanan, pertanian, dan restorasi lingkungan. Meningkatkan produktivitas pertanian, dengan melindungi lahan dari erosi dan meningkatkan kualitas tanah. China telah menanam miliaran pohon selama beberapa dekade dalam upaya menghijaukan gurun dan mengendalikan badai pasir. Namun, proyek ini masih dalam perjalanan panjang menuju keberhasilan total. Meskipun cakupan hutan meningkat dan beberapa area gurun mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, 26,8% dari total wilayah China masih diklasifikasikan sebagai daerah terdegradasi akibat penggurunan. Hanya sedikit lebih rendah dibandingkan 27,2% satu dekade lalu. Keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga pada strategi pemeliharaan ekosistem, penggunaan spesies tanaman yang lebih adaptif, serta pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. Penggurunan menjadi ancaman serius bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang rentan terhadap degradasi lahan. Dengan kerugian ekonomi tahunan melebihi 7,6 miliar dolar dan dampak yang dirasakan oleh hampir 400 juta orang, fenomena ini menuntut perhatian serius. Faktor utama yang mendorong penggurunan meliputi deforestasi, penggembalaan berlebihan, perubahan iklim, serta praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Selain menyebabkan hilangnya lahan produktif, penggurunan juga berkontribusi terhadap meningkatnya badai pasir, berkurangnya ketersediaan air, serta migrasi paksa akibat memburuknya kondisi hidup. Upaya mitigasi yang telah dilakukan mencakup penghijauan kembali, reforestasi, pembangunan sabuk hijau, penerapan teknik pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan air yang lebih efisien. Dengan komitmen jangka panjang dan inovasi teknologi, China berharap dapat mempercepat pemulihan lahan-lahan tandus dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau untuk generasi mendatang. Dapatkah proyek ini benar-benar menghentikan laju desertifikasi? Akankah hutan buatan ini bertahan dalam jangka panjang? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tetapi satu hal yang pasti, China telah membuktikan bahwa bahkan gurun yang paling tandus pun bisa mendapatkan harapan baru.